Baik, pembahasan kita hari ini temanya adalah hidup orang Kristen. Ayat yang ketujuh, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata menguasai diri ini penting. Banyak kita tidak mampu menguasai diri. Akibat dari ketidakmampuan menguasai diri adalah satu, kita bisa mudah berbuat salah. Ya, kuasai diri dalam hal apa? Dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, dalam hal perilaku, dalam hal sikap, dan sebagainya, dalam sebagainya. Nah, menguasai diri ini artinya menahan keinginan-keinginan kita yang tidak sepatutnya. Ya. Menguasai diri itu artinya kita menahan, kita mematikan perilaku-perilaku yang sifatnya liar, tidak terdidik, tidak teratur, tidak mau diatur. Nah itu namanya menguasai diri. Kalau orang tidak bisa menguasai diri, dia pingin apa langsung dia babat. Nah itu akibatnya mencelakakan dirinya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, akibatnya kita bisa berbuat kesalahan demi kesalahan. Makanya salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri. Orang bisa jadi selamat hidupnya kalau dia mampu menahan dirinya. Makanya di ayat firman Tuhan yang berbeda, dia bilang begini, orang sabar seperti pahlawan yang mengalahkan kota. Ternyata orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri artinya orang yang mampu menguasai berbagai keadaan. Nah ini butuh. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita bisa menyakiti banyak orang. Ngomong suka-suka kita. Ya kan? Ada orang kayak begitu. Karena tidak mampu menguasai diri, akhirnya dia mencelakakan dirinya. Tokoh yang sangat menarik dalam Alkitab, kita menjadikan contoh penguasaan diri, ada dua tokoh. Satu namanya Simson, satu yang lagi namanya Yusuf. Nah kita bahas dulu Simson. Simson ini Alkitab menceritakan bahwa Tuhan kasih dia kekuatan yang sangat besar. Bahkan dia bunuh 1000 orang cuma pakai rahang lembu. Nah itu rahang binatang itu yang sudah busuk, kemudian sisa rahangnya itu dia lawan orang Filistin, dia matikan ribuan orang cuma pakai itu. Itu orang hebatnya luar biasa. Rambutnya tidak bisa dicukur. Kata Alkitab bilang gini, rambut orang itu nggak boleh dicukur karena dia memiliki rambut seorang nazir namanya. Nazir itu artinya orang yang dipersembahkan kepada Allah secara khusus. Karena saking besar kekuatan dan kuasanya, siapapun yang lawan dia pasti kalah. Nah tetapi dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ah ini persoalan. Ketika dia lihat perempuan, dia tarik, dia ambil. Satu kali dia lihat Delila, dia ambil, dia jadikan istri. Padahal pada waktu itu Tuhan melarang orang Israel untuk mengambil istri orang Filistin. Nggak boleh. Karena mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang tidak mau menyembah Allah Israel. Lalu dia dengan suka-sukanya ngambil, dia buat jadi istri. Ujung dari hidupnya, dia mati. Dan akhirnya kuasa Tuhan yang besar itu tidak bisa berdampak lebih besar. Nah pelajaran buat kita begini. Sehebat apapun kita, semampu apapun kita, kalau kita bukan orang yang mampu mengendalikan diri, celaka sedang mendekati hidup kita. Orang yang tidak bisa menahan kata-katanya, celaka sedang mendekati dirinya. Karena kata Alkitab begini, dengan mulut orang dibenarkan. Dengan mulut orang dibenarkan. Artinya kata-katamu mampu membenarkan hidupmu, tetapi kata-katamu juga bisa mencelakakan hidupmu. Makanya Pak Abraham bilang di waktu lalu, banyak bicara, bisa banyak kesalahan. Ada orang-orang kayak begitu tuh.
Kalian bisa saja kalian lihat teman-teman kalian tumbuh bersama-sama, sekolah di tempat yang sama, belajar dari guru yang sama, tapi satu tidak bisa mengendalikan diri dan satu pandai mengendalikan diri. Lihat mana yang berhasil nanti. Ketika orang tawarkan ini, ayo mau ini enggak? Sorry ya, enggak. Dia bukan tipe yang cepat-cepat menerima. Lihat apa yang dilakukan oleh Saul ketika dia datang ketemu dengan Yakub. Nafsu makannya begitu besar sehingga dia bilang gini, hak kesulungan buat kamu, yang penting kasih saya makan. Jangan rakus. Orang tidak sabar itu salah satu cirinya rakus. Ingin itu, ingin ini, ya semua dia pingin. Dia ingin memuaskan hasratnya. Semua yang dia pingin masuk ke dalam diri, dia rampas semua. Akibatnya mendatangkan celaka begitu. Lihat apa yang dilakukan oleh Saul ketika dia datang ketemu dengan Yakub. Nafsu makannya begitu besar sehingga dia bilang gini, hak kesulungan buat kamu, yang penting kasih saya makan. Jangan rakus. Orang tidak sabar itu salah satu cirinya rakus. Ingin itu, ingin ini, ya semua dia pingin. Dia ingin memuaskan hasratnya. Semua yang dia pingin masuk ke dalam diri, dia rampas semua. Akibatnya mendatangkan celaka begitu. Nah, kita bisa menguasai diri kita. Menguasai dalam hal makan. Orang kadang-kadang susah loh menguasai diri dalam hal makan. Makan ini, makan itu. Wah, semua masuk. Lama-lama jadi penyakit. Orang tidak bisa menguasai diri, dia rampas milik orang lain. Sanak saudaranya punya tanah udah dibagi-bagi semua sama orang tua. Dia ambil juga tanah saudaranya. Dia ambil juga harta orang tuanya. Padahal orang tuanya belum meninggal. Nah, di rumah perhatikan itu. Kadang-kadang makanan sudah dibagi buat kita. Ini buat kakak si ade, buat ini. Karena rakus diambil semua. Gak bisa mengendalikan diri. Akhirnya keributan. Kakaknya bilang, lu makan punya gua. Adanya, kamu juga makan punya gua. Ribut, dianiaya dia. Kenapa? Gara-gara makanan. Kalau kamu gak mampu mengendalikan diri, menahan diri kamu, kita sedang mencelakakan diri kita. Nah, kembali lagi ke tokoh yang kedua. Namanya siapa? Yusuf. Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibuang oleh siapa? Oleh siapa? Saudara-saudaranya. Suatu waktu dia diperhadapkan dengan istri dari tuannya. Oh, istri tuannya cantik. Orang Mesir. Nah, orang Mesir itu pada masa itu, kalau pejabat-pejabat Mesir sama kayak pejabat-pejabat sekarang. Istrinya pasti cantik-cantik. Make up-nya bagus-bagus, wangi, keren, kaya. Tapi Yusuf gini, kondisinya gini. Yusuf tinggal sendiri dengan istrinya Potifar di rumah. Potifar lagi pergi ke istana. Apa yang terjadi? Istrinya Potifar menggoda Yusuf. Yusuf ganteng, cakap, takut akan Tuhan. Oh, orang yang bekerja dengan rajin. Dia pintar, cerdas, pandai bekerja, pandai mengatur dalam istana Potifar, rumahnya Potifar. Kemudian dilihat oleh Potifar, ih, ganteng kali anak ini, Bang. Ganteng kali. Lama-kelamaan nafsu dia sama anak ini. Apa yang terjadi? Dia bilang, ayo tidur sama saya. Dia tolak, dia buang, dia nggak mau sama sekali. Akhirnya tetap dipaksa. Dipaksa, akhirnya lari. Dia tuduh balik si Yusuf bahwa Yusuf mau perkosa dia. Masuk penjara Yusuf. Lihat Yusuf berdiri pada posisi mampu mengendalikan diri dengan dia bisa menahan dirinya, sehingga karena dirinya menahan itu, walaupun dia akhirnya masuk penjara, tetapi Tuhan mengangkat hidupnya lagi. Beda sekali dengan apa yang dialami oleh Simson. Akhirnya dia harus tewas di perdagangan bersama-sama dengan orang Filistin dalam keadaan yang buta. Nah, mari kita lihat mengendalikan diri ternyata sesuatu yang sangat penting. Tapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan orang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ciri orang yang dapat mengendalikan diri itu adalah orang yang punya kasih. Sabar, nahan.
mengasihi. Jadi kamu bisa menjadi tuan atas dirimu sendiri. Tuan maksudnya, yang dimaksud di sini adalah mampu mengontrol diri kamu. Orang yang tidak terkontrol itu artinya liar. Kalau kamu mampu mengontrol, artinya kamu pegang remote diri kamu sendiri. Kamu mampu menahan. Oh, keren banget. Kalau kamu tidak mampu menahan, berarti yang mengendalikan diri kamu orang lain. Atau unsur yang lain. Lihat kalau orang kerasukan setan. Yang mengendalikannya siapa? Setan. Kalau orang ke mabuk, yang mengendalikan dia siapa? Hah? Bukan. Yang mengendalikannya siapa? Alkohol itu. Alkohol sudah memenuhi dia mabuk. Orang kekenyangan. Yang menyebabkan dia kekenyangan apa? Hah? Makan terlalu banyak. Pernah nggak makan terlalu banyak sampai kamu mau muntah? Itu gara-gara apa? Hah? Gara-gara ragus. Pernah tahu ragus? Bahasa lainnya adalah gelojo. Itu orang-orang Sulawesi Utara gelojo Anda? Tahu bahasa gelojo? Hah? Tahu? Yang paling tahu bahasa itu orang Sulawesi Utara tuh. Gelojo ngana Kang. Artinya rakus banget kamu. Bahwa kasih itu menjadi salah satu ciri orang yang mampu mengendalikan diri. Ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dan tidak bersungut-sungut. Berilah tumpangan. Artinya kalau Pak Abraham bahasakan dalam hal yang lain, berilah pertolongan. Jangan bersungut-sungut. Kalau Abed menolong temanmu, tolonglah dengan tulus hati. Jangan bersungut-sungut. Apa sih modelnya bersungut-sungut? Hei, kalian tahu nggak? Kalian tahu dia nggak? Kenapa emang dia kayak gitu tuh? Saya yang tolong, saya yang berusaha. Artinya tidak tulus. Kalian tahu dia nggak? Dia hebat kayak begitu tuh. Saya yang bantu dia. Kalau nggak ada saya, nggak bakalan dia kayak gitu. Hei, ada yang kayak begitu di sini? Ada? Ada nggak? Yang kalau sudah tolong temannya, dia ceritain ke orang lain, lu tahu nggak saya yang tolong dia tuh? Ada. Lu tahu nggak saya yang bantu dia? Kalau nggak ada saya, nggak ada apa-apanya. Kamu nggak ada dapat upah apa-apa dari Tuhan nanti. Kalau kamu mau supaya perbuatan baikmu itu diupah oleh Tuhan, lakukanlah apa yang dilakukan oleh tangan kananmu, tangan kiri nggak usah tahu. Maksudnya gini, kalau kamu buat baik, jangan orang lain tahu. Allah membunuh banyak orang Israel di perjalanan, dalam perjalanan dari Mesir ke Israel. Kenapa? Bersungut-sungut. Ini perbuatan berbahaya ini, bersungut-sungut itu. Sudah ada makanan di depan mata, nggak bersyukur malah. Kenapa makannya cuma ini? Kok begini sih? Kok nggak enak sih? Buang. Oh, ini bersungut-sungut. Jahatin. Sudah dikasih uang jajan 5.000 atau 10.000. Kenapa sih cuma 10.000? Kenapa sih nggak 20? Kenapa sih nggak 30? Mama pelit banget sih. Kamu nggak tahu kesusahan orang tua. Ini namanya bersungut-sungut. Tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Nah, banyak orang kayak begitu tuh. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik yang kasih karunia Allah. Jadi tiap orang itu diberikan kasih karunia. Jadi karena kasih, kita melayani satu sama yang lain. Makanya lihat. Ada teman kamu datang ke depan untuk menjadi pelayan buat kita. Itu harus disyukuri. Jadilah kita melayani satu terhadap yang. Jadi kalau bilang pelayanan, buru-buru ke depan. Begitu. Jangan sikat-sikut sana satu sama lain. Jelek-jelekin teman. Ngebully dan sebagainya. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya kayak gini. Kalau kamu berbicara, bicaralah yang benar. Jangan bicara jelek-jelekin orang lain, ngomongin orang lain, bicara yang tidak benar, bicara yang jorok dan kotor. Nggak boleh. Kamu jangan kayak mama yang suka ngerumpi.